dengan kita merefleksikan diri di hadapan Tuhan, siapa tahu memang ada karakter, tabiat, ataupun kebiasaan, ataupun dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga itu membuat hidup kita menjadi hancur. Shalom Good Readers, puji Tuhan hari ini kalau kita boleh bangun dan segar begitu ya untuk melakukan segala aktivitas kita, ingatlah bahwa ini semua semata-mata kebaikan Tuhan. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-79, tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Pemazmur ini menceritakan kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel karena ancaman dari bangsa-bangsa yang lain yang telah memasuki Yerusalem, bahkan sampai ke Bait Allah. Mereka menghancurkan Bait Allah, kota, dan bahkan rakyatnya. Inilah peristiwa yang menandai jatuhnya kerajaan Yehuda. Itu adalah kerajaan selatan ke tangan Babel. Kita bisa bandingkan di 2 Raja pasal 25 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Peristiwa ini ditambah dengan penghinaan atas iman mereka kepada Allah yang gagal menolong mereka dari kehancuran di ayat yang ke-10. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga dengan mengatakan bahwa di mana Allah mereka kok nggak bisa menolong gitu ya. Sekalipun dihina seperti itu, pemazmur tidak menunjukkan imannya yang goyah kepada Tuhan. Sebaliknya, ia menyerukan perlunya dasar iman yang teguh, yaitu satu-satunya sumber pertolongan hanya di dalam Tuhan. Dalam kesusahan dan penderitaan yang hebat inilah, seruan permohonan ini ditujukan kepada Allah. Seruan ini disertai dengan pengakuan dosa sebagai bentuk refleksi diri yang jujur bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan konsekuensi dari dosa yang mereka buat. Di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Dan pertolongan Tuhan, pengampunan dari Allah yang hanya saja yang bisa melahirkan rasa syukur dan puji-pujian. Di ayat yang ke-13. Jadi Good Readers, ini adalah sebuah refleksi yang sangat jujur yang dilakukan oleh pemazmur. Situasi yang dia alami, kehancuran, bahkan penghinaan, itu tidak dia layangkan kepada orang lain. Artinya, ya gara-gara kamu nih berbuat dosa begini-begini, gara-gara kalian, hai umat Israel, kita jadi hancur dan seterusnya. Menyalahkan orang lain ya, balik lagi ya. Tidak. Pemazmur imannya tetap teguh, walaupun dihina imannya mati-matian. Ya, seperti yang mungkin saat ini sedang kita alami, bagaimana di YouTube ataupun di media sosial, iman kekristenan kita seringkali disalahartikan dan dihina, dipermainkan ke sana-sini, begitu ya. Dan apakah iman kita menjadi goyah? Tidak. Justru kita akan sadar bahwa kita harus memperkuat kembali dasar iman kita supaya tidak goyah. Pemazmur juga demikian. Ketika dia merefleksikan dirinya, dia sadar bahwa yang dia alami ini adalah konsekuensi dosa yang dia lakukan. Good Readers, memang betul tidak semuanya itu akibat dari dosa dan seterusnya, tetapi setidaknya dengan kita merefleksikan diri di hadapan Tuhan, siapa tahu memang ada karakter, tabiat, ataupun kebiasaan, ataupun dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga itu membuat hidup kita menjadi hancur, hidup kita menjadi jauh dari Tuhan. Disinilah kita harus mengingat kembali Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah Good Readers pernah melakukan hal ini, begitu ya, kembali merefleksikan diri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan saya gagal? Mengapa Tuhan saya hancur? Mengapa Tuhan apa yang saya perbuat selalu gagal? Mari di sini kita perlu datang kepada Tuhan dengan serius, sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, aku siap diuji, aku siap diselidiki. Selidiki aku Tuhan, supaya aku tahu di mana kesalahanku dan memperbaiki, bertobat di hadapan-Mu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.